sunatan Rasul. Aku wariskan kepada umatku 2 pusaka. Apabila kamu berpegang teguh kepada 2 pusaka ini, kamu tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Ini disampaikan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah, dengan mencintai Rasulullah dan mengamalkan apa yang diwariskan kepada kita Al-Quran dan Sunnah, kita mendapat syafaat di dunia maupun di yaumil akhir kelak. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, wasiat takwa wajib sampaikan. Takwa dalam arti yang sebenar-benar takwa, amar ma'ruf nahi munkar, mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Inilah bukti perhatian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah jalan kita untuk mencapai derajat takwa. Karena derajat takwa ini adalah sebagai jalan kita nanti untuk mendapat keselamatan di dalam menghadapi kehidupan akhirat. Karena kehidupan akhirat ini adalah kehidupan selama-lamanya kita di sana, dan modalnya adalah takwa. Dan disinilah nanti mudah-mudahan kita terhindar daripada ajab Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Apa itu ajab Allah Subhanahu wa taala? Akan didatangkan siksa yang pedih bagi kita yang berbuat maksiat dan munkar. Kita kafir kepada Allah, kita munafik. Ini akan nanti mendapat siksa yang pedih di akhirat. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bulan Muharram bagi kita umat Islam ada satu makna yang besar, yaitu adalah sejarah, yang mana sejarah ini adalah hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Karena di Mekah perjuangan Nabi ada satu kendala, tantangan yang besar. Karena di saat itu keadaan Mekah banyak golongan kafir-kafir Quraisy yang menentang kepada Islam. Dan disinilah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah hijrah ke Madinah. Karena di Madinah, di sana sudah banyak kaum muslimin yang mendukung perjuangan Rasulullah. Jadi disinilah dengan sampainya hijrahnya Rasulullah ke Madinah, di sini dimulai babak baru perjuangan Islam, yang mana di Madinah ini didirikan pemerintahan, ekonomi, hukum-hukum Islam ditegakkan di Madinah. Jadi muncullah satu kekuatan baru yang membuat dunia menjadi terguncang. Di saat itu yang memegang belahan dunia ini adalah tiga kekuatan, yaitu Persia, Romawi, dan Cina. Tiba-tiba muncul kekuatan yang baru, kekuatan Islam di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW. Inilah menjadi satu ancaman, sehingga Persia dan Romawi menyerang ke Madinah, berusaha meruntuhkan Islam ini. Tetapi mudah-mudahan dengan kekuatan Islam, para sahabat dan umat di Madinah di masa itu dapat dipertahankan. Bahkan pengaruh Persia, pengaruh Romawi, bahkan pengaruh Cina runtuh, sehingga 2/3 belahan dunia dapatlah digenggam Nabi di saat itu, kekuasaan Rasulullah. Nah, inilah hikmah daripada salah satu sejarah bagi kita, bahwasanya Muharram ini adalah babak baru dari perjuangan Islam Rasulullah SAW. Ada bagi kita, dan ini disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengenai hijrah Nabi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi wallazina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfirah
nikmat yang mulia. Quran surat Al-Anfal ayat 74. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dan bagi kita makna hijrah ini, apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan kembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang baik dan yang nyata, dan diberitahukannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surat At-Taubah ayat 105. Inilah makna hijrah bagi kita kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kita pindah, semula kita berbuat daripada maksiat dan munkar, hijrah kita menjadi orang yang bertobat. Setelah kita bertobat, hijrah kita daripada kita kebaikan ini, bertambahlah kebaikan yang kita buat. Inilah makna hijrah bagi kita yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nah, jadi disinilah kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, juga kita perlu tahu kebesaran daripada bulan Muharram ini adalah bulan sejarah. Juga bagi para nabi dan rasul, juga ini adalah bulan keselamatan. Macam mana dulu Nabi Nuh selamat daripada banjir yang dahsyat di bulan Muharram ini. Ada juga bagi orang-orang yang jahil, juga diruntuhkan di bulan Muharram ini. Fir'aun, Namrud juga diruntuhkan Allah Subhanahu wa taala, dibinasakan. Jadi disinilah bagi kita mudah-mudahan menjadi satu hikmah dan iktibar bahwasanya bulan Muharram ini janganlah kita persepsikan dalam arti bahwasanya ini adalah suatu hal yang mistis. Bukan itu. Bulan ini adalah bulan besar bagi kita, bulan sejarah bagi umat Islam. Babak baru perjuangan Rasulullah yang semula hanya bertahan di Mekah, tapi Rasulullah hijrah ke Madinah. Disinilah kebangkitan Islam dapat menguasai 2/3 belahan dunia ini di bawah genggaman Islam. Sampailah kepada seterusnya sampai ke bawah. Mudah-mudahan sampai kepada kita ini nikmat iman dan Islam ini masih kita rasakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menetapkan iman dan Islam di dalam diri kita. Mudah-mudahan anak dan cucu kita selamatlah dunia, selamat akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wal ghafurur rahim.